Bukankah Allah bersumpah dengan debu-debu yang berterbangan dan api yang memuncrat, gemercik api yang muncul? Kenapa helaan nafas kuda dan api serta debu diabadikan oleh Allah? Karena si kuda ada penunggangnya. Siapa yang menunggangi kuda? Dia adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sallu ala Muhammad. Jadi yang menempel, yang terkait dengan Maulal Muwahhidin, walaupun sekedar debu, Allah angkat nilainya. Walaupun sekedar debu memiliki posisi, tempat di sisi Allah, maka air mata kita lebih afdal dari debu. Air mata yang muncul dari antum sekalian adalah air mata yang muncul dari mawaddah, dari cinta kepada Abi Abdullah. Sehingga Nabi mengatakan, man baka au abka au tabaka lil Husain falahul jannah. Siapapun yang menangis atau membuat orang menangis atau berupaya menangis, ganjarannya cuma satu, jannah. Jannahnya Allah. Apa jannah? Jannah adalah tempat di mana murka Allah tidak ada. Apa itu jannah? Jannah adalah tempat di mana Allah titipkan ridhonya. Dan orang yang menangis, walaupun kadar tangisannya, air matanya hanya sebesar sayap lalat, Allah akan ampuni dosa orang tersebut, walaupun dosanya seluas lautan. Ada orang yang bertanya, apakah betul dengan mengeluarkan air mata ampunan Allah akan menaungi kita? Apakah pantas cuma sekedar air mata akan diampuni? Harus ditanya pula untuk orang tersebut, bahwa apakah pantas sebetulnya kita mendapatkan rizkinya Allah? Bukankah kita ahlu maksiat? Bukankah dosa lebih banyak? Wa ta'ati qalil wa ma'siyati kathir. Bukan buat Amirul Mukminin, tapi buat kita. Bukankah maksiatuna aktsar min ta'atina? Bukankah maksiat kita lebih banyak dari taat kami? Kita semua. Bukankah hal itu layak untuk Allah menahan rahmatnya dan rezekinya? Tapi tidak. Allah, walaupun kita berbuat maksiat, rezeki masih diberikan. Rahmat masih diberikan. Semua masih diberikan. Di dalam doa Rajab, Rasul mengatakan, ya man yu'ti man sa'alah wa man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu. Yang meminta dan tidak meminta sama-sama Allah kasih. Bayangkan, mestinya Allah berhak menahan rezekinya. Sebagaimana Amirul Mukminin mengatakan, laisal baliyatu fi ayyamina ajaban balis salamatu fiha ajabul ajabi. Yang aneh bukan kita mendapatkan bala, yang aneh kalau kita tetap selamat. Kenapa? Karena syarat diturunkannya bala itu layak untuk kita. Tapi Allah masih bertahan, Allah masih menahan amarahnya. Ketika kita bertanya kenapa, apakah mungkin air mata bisa menghapus dosa kita, kita juga harus bertanya apakah rezeki itu pantas diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Ayyuhal ikhwa, di surat Az-Zukhruf Allah mengatakan, ahum yuqassimuna rahmata rabbik. Memangnya mereka yang membagi-bagikan rahmatnya Allah. Yang membagikan rahmatnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah mengatakan akan mengampuni, kita harus memiliki keyakinan. Agama turun untuk yakin, bukan turun untuk menjadi syak. Dan syak tidak memberikan manfaat apapun. Orang yang syak tidak akan mampu berbuat apapun. Dalam rangka memperingati malam-malam Muharram, malam-malam syahada Abi Abdullah, ketika Allah mengatakan melalui lisan Nabi bahwa Allah janji mengampuni, maka kita harus yakin Allah ampuni. Man baka limusabi Abi Abdullah al-Husain, ghafarallahu lahu kullu ma sabaqa min dhunubi qabla an yaquma min majlisi. Allah akan mengampuni orang-orang yang menangisi Al-Husain sebelum mereka bangkit dari majlisnya. Seluruh dzunub yang mereka lakukan itu Allah janji untuk mengampuni. Kalau kita bercermin pada diri, memang tidak mungkin. Tapi bercermin kepada Abi Abdullah, siapa Imam Husain?
Siapa Abi Abdullah Al-Husain? Dia kekasihnya Allah. Dia hujahnya Allah. Dia adalah kekasihnya Rasulullah. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta pada Allah, maka harus syaratnya ikut Nabi, baru kalian dicintai. Kalian mahbub indallah. Mencintai Allah sesuatu yang fitrah, bukan prestasi. Tapi yang prestasi, yang makom yang harus kita raih, bukan kita pencinta Allah, tapi mahbub indallah. Apa kata Rasulullah? Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai. Kalau kita mencintai Al-Husain, berarti kita mahbub indallah. Maka orang-orang yang mahbub indallah, walaupun keluarnya cuma setetes air mata, tidak sama dengan orang-orang yang mubghid indallah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, sekalipun hanya setetes air mata, tapi air mata mahabbah, air mata yang muncul dari ma'rifah. Siapa Al-Husain? Itu walaupun setetes, nilainya tidak setetes. Nilainya tinggi di sisi Allah. Menangis di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menangis. Bahkan akan ditanya. Berbeda dengan tertawa. Di dalam surat An-Najm, Allah berfirman, afa min hadzal hadits ta'jubun wa tadhakun wa la tabkun. Al-buka mas'ul. Buka, menangis itu ditanya oleh Allah. Kenapa tidak menangis? Bukan kenapa tertawa, bukan. Tapi yang ditanya kenapa kita menangis dan kita tidak menangis, itu akan ditanya. Pertanyaannya, menangis untuk siapa yang akan ditanya? Menangis karena apa? Itu akan ditanya. Menangis yang Allah inginkan tangisan itu sendiri. Menangis yang menyebabkan orang diampuni dosanya. Menangis yang menyebabkan orang ingat dengan pencipta. Di dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Ketika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, lalu kita melihat air mata mereka keluar, berderai air matanya. Tara a'yunahum tafidu minadam mimma arafu minal haq. Ketika mereka mengetahui al-haq yang datang dari lisan Rasul, keluar air mata ini. Seraya mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah selamatkan kami. Dari apa kita diselamatkan? Dari azabnya Allah. Dari azabnya Allah yang di dalam doaku tidak mungkin ada mampu yang makhluk menanggungnya. Karena itu terjadi karena murkanya Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, tapi Allah juga punya murka. Allah punya azab. Faktubna ya Rabb. Masukkan kami, catat kami, himpunkan kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang tidak pernah menangis adalah orang-orang yang hatinya keras. Kenapa hati bisa mengeras? Suplai terbesar dari maksiat. Sebab utama hati mengeras karena seseorang terlalu jauh jaraknya dengan Jalla Jalaluh,
Dengan apa jarak itu menjadi jauh? Dengan maksiat yang ia lakukan. Hati menjadi keras. Orang-orang yang hatinya, air matanya tidak pernah mengalir, itu bukti bahwa kerasnya hati. Dan Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang keras hatinya laksana batu. Seperti batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Orang-orang yang hatinya keras seperti apa? Kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Jadi makom insan, tadinya kita punya makom insan yang tinggi, turun. Bukan cuma haiwan, makomnya ada di makom hajar, makom batu, setara dengan batu. Bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa batu, wa inna minal hijarah, ada sebagian batu, lamma yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' fayakhruju minhul ma' wa inna minha laha yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ada batu yang keluar airnya. Walaupun keras itu batu, tapi ada jenis sebagian batu yang mengeluarkan air. Artinya apa? Batu pun bisa menangis. Musibah kalau kita tidak bisa meneteskan air mata buat Al-Husain. Kenapa harus ditangisi? Kenapa air mata ini harus mengalir? Karena air mata Al-Husain lebih dahulu mengalir buat kita. Imam Husain menangis, bukan hanya menangisi beliau dan keluarganya, tapi beliau memikirkan kita.